Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pagi ini saudara-saudara, saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema pembahasan Roma 13 ayat 1 dan 2. Saya akan bacakan terlebih dahulu dari kitab LAI, ya. Coba dari awal yang ada gambar Raja Farao. Yang awal ya sudah, berarti beda dengan yang saya punya. Ya udah. Saya akan bacakan terlebih dahulu di kitab Romia atau Roma pasal 13 ayat 1, saudara-saudara. Begini bunyinya: tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Tuhan, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Tuhan. Saudara perhatikan kata ditetapkan oleh Tuhan. Nah, ini kalau saya lihat dengan terjemahan ILT sangat berbeda, dan yang di ILT ini sudah mirip dengan apa yang ditulis dalam teks Ibrani, saudara-saudara. Saya akan bacakan versi ILT-nya. Biarlah setiap jiwa tunduk kepada otoritas yang mengatasinya, sebab tidak ada otoritas kecuali dari Elohim, dan otoritas yang ada adalah yang telah ditetapkan oleh Elohim. Sekarang kita akan lihat dari teks berbahasa Ibrani supaya kita bisa lebih jelas lagi, saudara-saudara. Dalam teks Ibrani dikatakan kal nefes tikana le gedulat harasuyot ki ein rasyut ki im meat ha Elohim we harasuyot hanim saot alyat Elohim nitmanu. Nah, saudara perhatikan kata yang saya kasih garis merah dan tulisan merah. Di sini sangat menarik kata le gedulat harasuyot. Kalau kita lihat dalam teks berbahasa Inggris, maka kata le gedulat harasuyot ini diterjemahkan dengan bigger powers, ya. Kata gedulat itu kan sama dengan kata gadol. Gadol itu artinya besar, saudara. Nah, dalam teks bahasa Inggris dikatakan let every soul be subject unto the bigger power. Nah, ini yang saya garis bawah, ini cukup menarik, saudara. Apa sih maksud dari kalimat ini? Ya, nanti kita akan lihat. Tapi sebelum kita lanjut, saya akan tunjukkan terlebih dahulu dari terjemahan bahasa Yunani. Karena biasanya orang kalau dikasih tulisan Ibrani dalam perjanjian baru suka ditolak. Oh, yang betul itu Yunani. Ya sudah, kita ikutin arus saja. Apa kata yang tertulis dalam teks berbahasa Yunani? Nah, di sini dikatakan pasa pesuhe exousiasis hyper exousias, ya. Perhatikan kata pesuhe. Pesuhe ini jiwa. Ada kata psikologi, ya, itu kan dari kata pesuhe, itu jiwa. Ya, biarlah jiwa, ya, ini kata exousiasis. Exousiasis itu diambil dari kata exousia, itu kekuasaan,
Ya. Kemudian hyper-exousize. Kata hyper itu adalah sesuatu yang besar, ya Bapak Ibu. Nah, saya tetap akan coba untuk menyoroti yang ini, Gedulat Harasuyot ini cukup menarik supaya kita bisa paham akan arti yang sebenarnya. Saya dekatkan saja kalimat le gedulat harasuyotnya, le gedulat harasuyot. Kalau saudara perhatikan kata ini artinya adalah kekuatan yang lebih besar, bukan kalimat pemerintah. Tidak ada kalimat pemerintah, ya. Nah, ini yang sering disalahartikan, sehingga seandainya ada sebuah sistem negara atau kerajaan yang membuat sebuah kebijakan yang bertentangan dengan firman Tuhan, orang harus tunduk. Itu karena penafsirannya salah. Padahal yang dimaksud itu tidak disebut ada kata pemerintah. Jadi kalau kita terjemahkan dalam teks yang benar, maka terjemahannya bunyinya seperti ini, saudara. Biarkan setiap jiwa tunduk pada kekuasaan yang lebih besar. Saya akan coba untuk terangkan ini pelan-pelan. Saya berharap saudara bisa menangkap dengan baik. Biarkan setiap jiwa tunduk pada kekuasaan yang lebih besar, karena tidak ada kekuatan atau kekuasaan selain dari Elohim, dan kekuatan yang ada yang ditahbiskan oleh Elohim. Ini penting di sini, saudara. Ya, jadi yang dimaksud dengan kekuatan atau kekuasaan itu adalah bicara tentang kekuasaan manusia yang ditahbiskan oleh Elohim, bukan manusia. Saya ambil sebuah contoh. Wah, ini kok jadi beda ya. Sebuah contoh. Bedakan antara ditahbiskan oleh Elohim dan oleh manusia. Saya ambil contoh misalnya. Kerajaan Saul itu kerajaan dari manusia atau ditahbiskan oleh Elohim? Jelas ya saudara, kerajaan Saul itu ditahbiskan oleh Elohim. Saudara setuju? Karena waktu Saul dilantik menjadi raja, dia ditahbiskan oleh seorang nabi, yaitu Nabi Samuel. Ya Bapak Ibu. Nah, sekarang saya akan tunjukkan yang lain, contoh yang lain. Kalau Saul atau kerajaan Israel pertama itu adalah kerajaan yang ditahbiskan, yang jadi pertanyaan, bagaimana dengan kerajaan Nero? Apakah dia ditahbiskan oleh Elohim atau diizinkan oleh Elohim? Sekali lagi jawab dengan tegas ya. Kerajaan Nero itu kerajaan, itu kan Romawi ya saudara. Kerajaan Nero, kerajaan Romawi itu ditahbiskan oleh Elohim atau diizinkan oleh Elohim? Diizinkan. Kalau saudara berkata bahwa ditahbiskan, itu keliru saudara. Nah, itulah yang saya katakan, jikalau terjemahan LAI ini digeneralisasi, maka akhirnya orang akan berkata bahwa kerajaan Nero juga adalah
berasal dari Elohim. Maksud ya Bapak Ibu, sekali lagi perhatikan kalimat saya. Jikalau Roma pasal 13 ayat 1 dengan terjemahan pemerintah, pemerintah itu bisa raja, bisa kaisar, bisa perdana menteri, ya Bapak Ibu, ya bisa apa saja. Nah, kalau terjemahannya seperti itu, maka orang akan berasumsi bahwa kerajaan Nero itu juga kerajaan yang ditetapkan oleh Elohim. Betul nggak saudara? Betul ya kalau digeneralisasi. Tetapi ayat itu bukan begitu bunyinya saudara. Bunyinya adalah pada kekuatan kekuasaan yang lebih besar. Nah, yang dimaksud kekuasaan yang lebih besar itu kekuasaan yang apa? Yaitu kekuasaan yang ditahbiskan oleh Elohim. Pertanyaannya, kapan Nero ditahbiskan oleh Elohim? Enggak pernah, ya. Kalau orang berkata, oh itu karena itu bentuknya kan pemerintahan, jadi itu ditahbiskan. Salah, ya. Itu bukan ditahbiskan oleh Elohim, ya. Jadi kalau begitu saudara-saudara, yang dimaksud dengan penguasa atau kekuatan itu bukan bicara tentang sistem negara atau kerajaan saja, tetapi kekuasaan yang telah ditetapkan atau ditahbiskan oleh Elohim. Apakah Herodes itu juga ditahbiskan oleh Elohim? Kalau ditahbiskan, kapan ditahbiskannya? Walau hal ini juga bisa bicara tentang negara atau kerajaan. Sekarang saya ambil contoh, kalau kita berbicara tentang kekuasaan, karena ini tidak bicara negara ya saudara, tetapi bicara tentang kekuasaan, maka kalau seorang gembala jemaat itu ditahbiskan oleh Elohim atau tidak? Ditahbiskan. Jadi karena seorang gembala itu ditahbiskan oleh Elohim, maka dia memiliki hierarki otoritas untuk menyatakan kebenaran kepada jemaat yang digembalakannya. Maka gembala itu memiliki tanggung jawab penuh untuk keselamatan jemaat yang ada di bawah otoritasnya. Sampai di sini paham saudara? Jadi dengan demikian maksud dari Roma 13 ayat 1, sekarang kalau itu bicara tentang pemerintah atau kerajaan dunia, yang jadi pertanyaan adalah apakah mereka ditetapkan oleh Elohim? Tentu tidak. Kalau diizinkan oleh Elohim itu iya. Bisa nggak di sini saudara punya daya tangkap, ya? Apakah kerajaan Herodes itu dilantik atau ditahbiskan oleh Elohim? Tidak, tapi dia diizinkan. Maksud ya Bapak Ibu, kerajaan atau pemerintah yang ditahbiskan oleh Elohim tentu saja harus dijalankan juga sesuai dengan aturan Elohim, bukan aturan manusia. Dalam kitab suci ada sistem kerajaan yang ditahbiskan oleh Elohim, itu adalah, saya kasih contoh tadi, kerajaannya Saul. Itu kerajaan yang ditahbiskan oleh Elohim. Kerajaannya Daud itu adalah kerajaan yang ditahbiskan oleh Elohim. Kemudian Nehemia sebagai seorang bupati, itu sistem pemerintahannya juga ditahbiskan oleh Elohim. Kenapa? Karena semua kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Nehemia tidak pernah bertentangan dengan firman Tuhan.
sebetulnya tugas raja atau pemerintahan itu apa, saudara? Di samping dia menjalankan pemerintahan, dia punya kewajiban untuk membaca Torah tiap-tiap hari. Ini terungkap saat Daud menyatakan di dalam Mazmurnya, di Mazmur pasal 1 ayat 1 dan seterusnya. Saya bacakan ya, coba perhatikan ya. Berbahagia menurut nasihat orang fasik, dan tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak tunduk dalam kumpulan pencemooh. Namun kesukaannya adalah pada Torah Yahweh, dan dia merenungkan Torahnya siang dan malam. Dia akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran-aliran air, yang akan menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak akan layu daunnya, dan semua yang ia kerjakan akan menghasilkan. Orang yang fasik tidak seperti itu, melainkan seperti sekam yang dapat angin terbangkan. Oleh sebab itu orang fasik tidak dapat bertahan dalam penghakiman. Demikian juga orang-orang berdosa dalam kumpulan orang benar. Sebab Yahweh mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik akan binasa. Ini sebuah contoh bahwa Daud di dalam menjalankan sistem pemerintahannya, dia menggunakan pola Torah. Ya Bapak Ibu, jadi kerajaan yang ditahbiskan oleh Elohim, tentu saja rajanya juga percaya Elohim. Kalau raja-raja yang jahat itu tidak percaya Elohim, bisakah kita katakan kalau itu berasal dari Elohim? Tentu saja tidak. Seperti Kaisar Nero, itu kan sistem pemerintahan yang rajanya saja anti, saudara, anti dengan kebenaran. Saya ambil contoh lagi, misalnya kalau kita lihat dalam sistem dunia sekarang, kalau saudara dengar kata Xi Jinping, itu orang mana? Dia memimpinnya itu ditahbiskan atau diizinkan oleh Elohim? Diizinkan. Saudara harus bisa membedakan di sini. Apalagi orang ini itu menganiaya orang-orang percaya kepada Yeshua. Ada kelompoknya, saya nyebutnya PKT, Partai Komunis Tiongkok, itu menghabisi banyak sekali orang-orang percaya, orang-orang Nasrani, orang-orang yang mengakui Yeshua sebagai Tuhan. Dan sistemnya itu ngeri, saudara, sehingga betul-betul kitab suci itu digenapi. Yaitu apa? Dalam satu keluarga itu bisa menyerahkan anggota keluarganya demi untuk uang, karena pemerintah itu memberikan duit kepada siapa saja yang bisa menunjukkan ini orang percaya, maka orang percaya itu ditangkap, dan orang yang memberikan informasi akan dapat duit. Apakah itu yang disebut dengan ditahbiskan oleh Elohim? Tidak. Jadi kalau begitu, yang disebut dengan pemerintah di situ dalam kitab Roma, terjemahannya sangat tidak tepat, saudara. Karena tidak berbicara tentang sistem pemerintahan, tetapi otoritas yang lebih tinggi. Saya ambil satu contoh, misalnya seperti saya di sini. Saya ditahbiskan menjadi seorang pemimpin jemaat, itu otoritas.
Dan saya sebagai seorang gembala, saya harus bisa memberitakan kebenaran bahwa ini perintah Bapa Yahweh. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana jikalau oknumnya tidak mau memberitakan nama Yahweh, tidak mau memberitakan kebenaran? Misalnya yang jadi korban siapa? Jemaat, saudara. Ini oknum yang jahat, sekalipun dia tertahbiskan. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu? Ya. Seharusnya seorang gembala itu memberitakan kebenaran, tapi dia nyimpang. Saya kemarin membaca sebuah berita di China, itu banyak orang-orang pekerja-pekerja di Guangzhou yang ngamuk kepada pemerintah karena dia dikarantina ketat, saudara. Di lockdown, dikarantina ketat, ngamuk semua, saudara. Nah di sini kita lihat bahwa sistem pemerintahannya itu mempermainkan dan rakyatnya ditindas habis, saudara. Karena mungkin ini kan sistem pemerintah ini kan sudah terlalu banyak penduduknya ya, jadi yang mati ya sudah biarin mati. Ini luar biasa, saudara. Makanya saya katakan kerajaan yang ditahbiskan oleh Elohim, tentu saja rajanya juga percaya Elohim. Kalau raja-raja yang jahat seperti Nero, Nasi dan sebagainya, bisakah kita katakan itu berasal dari Elohim? Ya tidak. Ya, jadi terjemahan Roma 13 ayat 1 di versi ILT itu kurang tepat. Ya. Tapi dia ini diizinkan oleh Elohim. Kitab suci menyuruh memberkati Israel. Bagaimana jika ada seorang pemimpin negara yang menyuruh mengutuk Israel? Apakah itu berasal dari Elohim kalimat itu? Ya tidak, saudara. Sekalipun saya menyebutnya adalah kerajaan atau sistem pemerintahan dalam bentuk sekuler, itu pun wajib dilaksanakan selama sistem itu sesuai dengan firman Tuhan. Saya ambil contoh misalnya, supaya kita ini jangan ribut-ribut demo, itu sesuai firman enggak? Sesuai, dan kita harus melaksanakan. Betul enggak, saudara? Sekalipun itu sistemnya adalah sistem sekuler. Ngerti enggak sampai di sini? Rakyat harus membayar pajak, itu sesuai firman enggak? Sesuai. Jadi sekalipun itu wujudnya sekuler, sekali lagi sekuler itu berarti diizinkan oleh Tuhan. Sekuler itu diizinkan oleh Elohim. Tetapi setiap kebijakan-kebijakan itu benar sesuai firman Tuhan, ya kita harus melaksanakannya. Sampai di sini paham, saudara? Di sistem pemerintahan dikatakan dilarang menjadi pengedar narkoba atau mengkonsumsi narkoba. Itu sesuai firman enggak? Sesuai, dan kita harus melaksanakan. Tetapi jikalau ada perintah yang bertentangan dengan firman Tuhan, ya kita jangan melaksanakan. Sebuah contoh kecil misalnya, sistem pemerintah mengatakan kita harus mengutuk Israel. Kita melaksanakan atau tidak? Karena kitab suci mengatakan kita harus memberkati Israel. Dengan kita memberkati maka kita diberkati. Apalagi pemberitaan-pemberitaan di luar sana itu tendensius.
Mungkin ada orang yang coba untuk memelintir. Kalau begitu berarti Pak Lukas itu memberkati Israel, berarti mengutuk Palestina. Oh tidak. Firman Tuhan mengajarkan mulut kita itu bukan untuk mengutuk, tetapi memberkati. Saudara tahu nggak, di Palestina itu banyak loh orang-orang yang percaya kepada Yesua, ya. Dan saya pun berdoa Palestina supaya apa? Mereka dibukakan mata rohaninya, semakin lebih dekat dengan Tuhan. Karena Tuhan memberitahu kepada kita, Dia ciptakan mulut kita bukan untuk mengutuk, tetapi memberkati, termasuk terhadap musuh-musuh kita. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Jadi kalau begitu kita lihat bahwa apa yang disebut di dalam kitab Roma pasal 13 itu tidak menyangkut masalah pemerintahan. Sekarang yang jadi pertanyaan, bagaimana jikalau seorang gembala jemaat yang ditahbiskan tetapi dia tidak berani untuk menyampaikan sebuah kebenaran? Apakah itu berasal dari Tuhan? Sistemnya betul, tetapi pribadinya yang berasal dari setan. Bahkan ada seorang pendeta yang jelas terang-terangan menyangkali Bapa Yahweh di tengah-tengah sidang yang besar. Saya lupa nama pendetanya, itu viral saudara-saudara, ya, yang mengatakan apa? Kita ini anaknya itu ya. Mereka sebut ya amin gitu. Kita bukan anak Yahweh. Capek deh. Pernah dengar nggak? Lucu ya saudara. Ini pendeta ini kurang sekolah ini. Ada lagi yang mengatakan Yahweh itu berasal dari Yunani. Wah, ini lebih parah lagi saudara. Yahweh kok dari Yunani? Ini kan luar biasa saudara. Ngakunya pinter, tapi ya pikiran dewe. Parah sekali saudara-saudara. Zaman Enos itu nama Bapak Yahweh sudah diberitakan. Dan kerajaan Yunani atau negara Yunani belum lahir. Itu loh. Kok dibilang dari Yunani? Itu kan parah banget saudara. Kita sebagai anak-anak Bapak Yahweh harus tahu. Sekarang kalau kita bicara tentang otoritas yang lebih tinggi, itu bukan cuma bicara tentang gembala jemaat loh. Tapi saudara sebagai kepala keluarga yang memimpin istri dan anak-anakmu, itu wajib memberitakan kebenaran. Betul gak saudara? Itu termasuk kerajaan yang tertahbis, kerajaan rumah tanggamu maksudnya ditahbiskan. Makanya setiap ada perkawinan selalu ada pemberkatan. Itu sebuah kerajaan, sebuah hierarki di mana seorang suami harus memberitakan kebenaran kepada keluarganya. Makanya saya sangat tidak setuju kalau ada jemaat yang mengatakan, oh keluarga saya ini keluarga Pancasila. Anak saya nomor 1 agamanya A, anak saya nomor 2 agamanya B, anak saya nomor 3 agamanya C. Bagi saya semua agama itu baik. Memang semua agama itu baik, tetapi yang menyelamatkan itu hanya satu, yaitu Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Kita harus mengatakan memang semua agama baik, tidak ada agama yang mengajarkan keburukan, tetapi untuk masalah keselamatan kita harus tahu siapa pencipta alam jagat raya ini. Itulah sebuah otoritas. Makanya di dalam teks tadi ya, kalau kita katakan ya,
Nah ini kekuatan yang lebih besar, ya, karena tidak ada kekuatan atau kekuasaan selain Elohim, dan kekuatan yang ada yang ditahbiskan oleh Elohim. Jadi di sini yang disebut kekuatan yang ditahbiskan oleh Elohim tentu saja adalah sistem kerajaan di bawah kekuasaan Bapa Yahweh. Yang bukan itu berarti Tuhan izinkan. Tadi saya sudah jelaskan bahwa kerajaan yang diizinkan Tuhan itu kerajaan sekuler, dan kita memang harus tunduk pada otoritasnya selama otoritas itu memberitakan hal yang baik dan sesuai dengan firman. Sampai di sini bisa dipahami ya Bapak Ibu? Makanya saya sangat heran apabila ada seorang gembala yang mengajarkan kepada jemaat yang tidak sesuai dengan firman. Ini parah banget. Makanya saya di sini hati-hati sekali, saudara. Kalau saya bicara, saya pakai huruf Ibrani, bukan mau sok-sokan, tapi supaya saya menjabarkannya lebih gamblang, lebih jelas. Sampai di sini paham, saudara? Karena saya lihat dalam dunia kekristenan cukup aneh, saudara. Coba saja kalau ada seorang pendeta yang khotbah, dia berkata, Yeshua say that in the name of Yeshua HaMashiach, the Son of the living God, I am the way, the truth, and the life. No one come to the Father except through me. Jemaat manggut. Diem aja. Tapi coba kalau seorang pendeta berkata, dalam kitab Ibrani katakan Bereshit bara Elohim, langsung orang bilang, oh mau diyahudikan. Aneh ya saudara? Aneh memang. Tadi waktu khotbah bahasa Inggris, kok tidak dikatakan mau diinggriskan? Aneh kan saudara? Nampaknya saya katakan bahwa di dalam perjalanan hidup iman kita itu harus jelas. Kitab suci mengatakan bahwa di Korintus ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia bisa diselamatkan. Perhatikan kata nama lain. Berarti kalau nama lain namanya cuman satu. Saya menerangkan kepada seseorang ini wangel saudara. Setiap kali saya katakan, ingat loh, saya ngomong berdasarkan kitab suci loh. Kitab suci mengatakan tidak ada nama lain yang olehnya manusia bisa diselamatkan. Dia jawabnya apa? Betul Pak, itu nggak salah. Iyalah, namanya juga kitab suci, kok salah bagaimana? Tapi dia mengatakan, tapi kita itu tinggal di Indonesia Pak. Jadi karena kita tinggal di Indonesia, ya panggilnya ya nama Arab Yunani itu katanya. Ya wis, tak karepmu kalau sudah seperti itu. Ya. Wong dikatakan tidak ada nama lain, berarti namanya cuman satu, tinggal pilih nama Ibrani atau nama Yunani, kan gitu. Lah Yunani itu kan rumpunnya sudah berbeda saudara. Yunani itu rumpun Indo-Eropa, Ibrani itu rumpun Semitik, beda rumpun. Kenapa orang ngotot dengan nama Yunani? Nek dikasih tahu, bukankah di sini ada mujizat? Lah kalau ada mujizat, dukun-dukun saja bisa bikin mujizat. Ahli sihir Mesir bahkan mujizatnya bisa menyamai Moshe. Betul nggak Bapak Ibu? Nah ini yang harus kita pahami ya. Jangan kita ngotot
berkata tapi ini di Indonesia. Nggak bisa begitu. Inilah bedanya saya dengan para gembala-gembala jemaat yang lain yang menganggap tidak masalah, tapi bagi saya ini bermasalah. Kalau tidak ada nama lain ya sudah, namanya berarti satu. Jangan Anda berkata ini kan di Indonesia. Enggak bisa begitu, saudara. Jadi argumentasi ini memang cukup aneh, ya. Sama seperti sebuah kebenaran. Kalau kebenaran itu disampaikan dengan otoritas yang tertinggi, kita cek sesuai dengan firman atau tidak. Kalau tidak ya jangan kita ikuti, kan begitu ya Bapak Ibu. Nah, pagi hari ini saya sudah menyampaikan materi ini kepada saudara, sehingga tidak ada lagi orang yang berkata ini aturan dari pemerintah atau dari kerajaan atau dari Perdana Menteri. Tidak bisa begitu. Ikuti apa yang kitab suci tulis. Selama sistem pemerintahan itu benar di hadapan Tuhan, kita wajib untuk melaksanakannya. Tetapi kalau perintahnya itu sudah bertentangan, ya pilih sendiri, saudara. Apakah kita mau mengikuti apa kata firman atau kata manusia, kan begitu. Nah, ini yang menjadi dilema bagi para gembala. Saya ambil contoh, sekarang ini malah keblinger di mana-mana. Ada gereja-gereja yang ini kalau di Amerika ya, di Amerika itu ada sistem pemerintahan yang mengatakan begini, gereja harus bersedia mengawinkan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Itu pemerintah loh yang ngomong. Ini bertentangan dengan firman atau tidak? Ya kalau bertentangan ya jangan mau, kan gitu, saudara. Tapi pemerintah menindas, kamu tidak mengawinkan, gerejamu ditutup. Piye, saudara? Sekarang ini dilema gembala-gembala di Amerika. Saya berharap di Aleph Tauti tidak ada ya seperti itu ya, saudara. Jangan sampai lapor sama saya, nanti si A sama si B podo bae lanange minta kawin. No way, nggak bisa, saudara. Binatang saja nggak seperti itu. Binatang kalau laki-laki ketemu laki-laki mesti gelut, saudara, berantem. Loh ini kok enggak? Kan lucu, saudara. Loh ini saya ngomong bukan joke loh ya, ini sudah kenyataan loh. Bahkan saya katakan bukan cuma di Amerika, tetapi di Israel. Saya bahkan mengatakan, saudara tahu, pusat LGBT itu di Israel, saudara, di Tel Aviv. Kenapa? LGBT itu, tahu nggak LGBT? Nah, laki sama laki gitu loh, perempuan sama perempuan. Itu LGBT. Itu pusatnya di Israel, di Tel Aviv. Benderanya itu pelangi, benderanya, saudara. Itu LGBT. Lalu apakah dengan sistem pemerintahan yang seperti itu lalu kita ikut tunduk? Ya tidak, saudara. Makanya saya katakan ini kadang para gembala ini karena dia bacanya keliru terjemahannya, sehingga ya apapun yang diperintahkan nurut saja. Tidak bisa begitu, saudara. Sistem atau hierarki yang ada itu harus sesuai dengan firman. Yang tidak ya jangan. Saudara pikir kalau dari Israel itu mesti benar? Oh tidak. Makanya jangan kagum sama orang Yahudi, tapi kagumlah kepada firman Tuhan. Kenapa sampai gembala bisa meninggalkan nama Bapak Yahweh, nyebutnya jadi Hashem? Hashem itu kan artinya nama itu, Ha artinya itu, Shem itu artinya nama. Hashem artinya nama itu. Nama siapa?
Ya bapak, bapak siapa? Ada Bapak Jono, Bapak Rohadi, Bapak Joko, atau Bapak Yahweh. Jelas gitu loh ya. Jadi pagi ini saya sudah menyampaikan kepada saudara sekalian agar saudara bisa paham tentang arti dari Roma 13 ayat 1. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapak Yahweh, pada pagi ini kami bersama-sama telah mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah apa yang kami renungkan pagi ini menjadi berkat bagi umat-umat-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa. Terima kasih kami diberikan pemahaman-pemahaman yang lebih baik lagi. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami berdoa. Amin. Sekarang kita akan dengar, oh tidak ada. Nah, hari ini saya kasih tahu nanti jam 11 ada seminar ekoenzim. Ya Bapak Ibu, ini saya jelaskan. Ekoenzim ini bukan cuma bicara tentang masalah tanaman. Karena ada orang yang berkata, wah aku tidak suka tanaman. Ini bukan masalah tanaman. Ini bisa juga untuk kesehatan. Paham nggak? Jadi saya menghimbau, kesempatan ini langka loh. Ya, ada orang yang ngajarin gratis lagi, kita nggak perlu bayar. Saudara ditambahi ilmu. Ayolah luangkan waktu, apalagi ini hari Sabat. Jangan pokoknya kerja sampai ada pengetahuan diabaikan. Sekali lagi, ini bukan bicara masalah tanaman, tetapi juga berbicara masalah kesehatan. Tidak ada salahnya saudara punya pengetahuan ini. Amin. Ya, saya menghimbau jam 11 nanti ya sampai selesai. Itu ada workshopnya, jadi saudara bisa datang. Usahakan untuk datang sebelum jam 11. Terima kasih. Tidak ada pengumuman lain, kita akhiri ibadah kita. Saya mengundang jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga lindungi, peliharakan mereka sampai di tempat ini dengan selamat. Saya juga berdoa untuk tim ekoenzim yang saat ini akan berangkat dari Solo. Tuhan jaga lindungi sampai di tempat ini dengan selamat pula. Terima kasih Bapak Yahweh, kami serahkan anak-anak-Mu, kami semua di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarecheka Yahweh wa yishmereka. Yair Yahweh panau eleka Vihuneka. Yesa Shemlecha Shalom. Baruk atabaer ufaruk atabasadeh. Engkau akan diberkati di kota dan engkau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripit neka ufriatmat ka ufri fahem teka syekar ala peka wa esterotroneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak domba. Amin. Baruk tan akau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonan. Amin. Baruk ata boboy kau faruk ata berseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam besem Yeshua HaMashiach waruah hakodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Amin. Haleluya. Yevarega, veis merega, Yevarega. Ya en Yahweh, panawelega, wikunega. Yevarega, veis merega, Yevarega. Yahweh, panawelega, wikunega. We Hashem lega, shalom, shalom. We Hashem lega, shalom, shalom. Yevarega, veis merega, Yevarega. Bapak Yahweh memberkati kita semua. Amin. Sabat shalom. Haleluya. Maya. Segala pujian hanya untuk-Mu Tuhan, segala kehormatan juga punya-Mu Tuhan. Dari puncak tertinggi sampai lembah terlandai, semua karya kasih cinta-Mu, sujud menyembah Sang Maha Pencipta. Menjadi bahagia.